Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Perkembangan dan pertumbuhan teknologi industri baterai penyimpanan makin tak terbendung. Pada 2022 kemarin, menurut IEA, International Energy Agency, permintaan atau pesanan baterai isi ulang, terutama konsep lithium ion, meningkat sekitar 65% dari awalnya 330 gigawatt pada 2021 menjadi 550 gigawatt pada tahun 2022. Ya, tingginya pangsa pasar dan nilai ekonomi di sektor ini memacu banyak konsorsium-konsorsium raksasa dan lembaga-lembaga penelitian teknologi, juga berbagai institut pendidikan tinggi terpacu untuk terus berinovasi agar dapat menemukan konsep generasi terbaru baterai listrik isi ulang masa depan yang jauh lebih baik, efektif, efisien, aman, dan tentunya ramah lingkungan yang nantinya bisa digunakan pada perangkat-perangkat teknologi masa depan. Dan tahukah Anda, meski hingga kini tercatat ratusan konsep baterai generasi terbaru yang telah dipatenkan dan digadang-gadang akan dapat memiliki efisiensi dan efektivitas yang jauh lebih baik dari konsep lithium ion, tapi faktanya hingga saat ini permintaan baterai lithium terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan menurut IEA, International Energy Agency, untuk 10 hingga 12 tahun ke depan diprediksi teknologi baterai berbasis lithium ion akan tetap menduduki singgasana konsep baterai terlaris di dunia. Dan menurut Fatih Birol, Direktur Eksekutif dari IEA, mengungkap, sepertinya untuk saat ini hingga 10 tahun ke depan akan sangat sulit bagi kita untuk beralih teknologi secara global dari konsep lithium ion konvensional yang banyak digunakan saat ini. Pasalnya, pondasi konsep ini sangatlah kuat. Kita wajib merombak seluruh sistem, bukan hanya merubah teknologi, bahan baku, dan perangkat-perangkat yang digunakan pada gigafactory untuk produksi lithium ion. Kita diketahui harus mengubah seluruh perangkat-perangkat dan sistem yang digunakan untuk menginstal baterai tersebut. Karena itulah, untuk 1 dekade ke depan, IEA memprediksi konsep lithium ion akan masih merajai dan menjadi pilihan utama di sektor ini. Tapi tentunya akan ada banyak perombakan dan upgrade teknologi yang akan dilakukan untuk memaksimalkan konsep ini, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh startup teknologi asal California, Amerika Serikat, yakni Amprius Baterai, di mana mereka berhasil mengembangkan konsep lithium ion terbaru dengan sistem elektroda atau anoda silikon yang digadang-gadang dapat mengisi ulang baterai dengan cepat dan memiliki energi density hingga 2 kali lipat jauh lebih baik dengan kepadatan sekitar 500 watt per jam per kilogram, di mana konsep baterai lithium umum yang menggunakan karbon atau grafit hanya memiliki densitas energi sekitar 320 watt per jam per kilogram. Lantas, bagaimana ya sistem ini dibuat? Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, baru-baru ini perusahaan teknologi Amerika Serikat AMPX atau Amprius Technology Incorporation telah berhasil menyempurnakan konsep kristal silikon sintetik untuk baterai lithium generasi selanjutnya. Konsep lithium silikon akan merevolusi penggunaan bahan karbon seperti halnya grafit yang umum digunakan sebagai anoda atau elektroda negatif pada baterai lithium ion sebelumnya, di mana nantinya anoda silikon digadang-gadang akan dapat menangkap ion-ion lithium bermuatan dari katoda jauh lebih besar daripada penggunaan bahan grafit, hingga membuat konsep anoda silikon memiliki densitas 2 kali jauh lebih baik dengan energi density sekitar 500 watt per jam per kilogram. Selain itu, konsep ini dapat melakukan pengisian ulang super cepat antara 8 hingga 10 menit sebelum benar-benar terisi penuh. Bahkan baterai ini sekitar 70% jauh lebih ringan daripada konsep lithium ion grafit, karena faktanya struktur kristal silikon memiliki massa yang jauh lebih rendah daripada grafit. Bahkan saking ringannya baterai ini, banyak startup atau perusahaan rintisan untuk pesawat listrik komersial di masa depan mulai melirik konsep revolusioner tersebut untuk diaplikasikan pada pesawat listrik modern milik mereka. Karena faktanya, konsep pesawat listrik masa depan membutuhkan baterai super ringan dengan kepadatan energi yang jauh lebih besar untuk dapat beroperasi di ruang udara yang sangat luas. Ya, untuk cara kerja pada umumnya sama dengan konsep lithium ion, grafit atau karbon, di mana struktur baterai lithium ion grafit terdiri dari 2 elektroda utama, yakni katoda atau elektroda positif yang terbuat dari logam lithium oksida,
dan kemudian anoda atau elektroda negatif yang umumnya terbuat dari allotrope karbon seperti grafit. Sedang elektrolit baterai litium konvensional berbentuk cair dari bahan litium heksafluorofosfat, dan separatornya atau pemisah antara anoda dan katoda dibuat dari bahan polimer. Ya, saat baterai litium ion diisi ulang, ion-ion litium pada katoda akan terlepas dari ikatan atomnya, juga elektron-elektronnya. Ya, ion litium akan bermigrasi ke anoda diantar oleh elektrolit cair, sedang elektron-elektron akan bergerak melintasi sirkuit atas. Dan setelah sampai di anoda, ion-ion litium akan diikat oleh atom-atom grafit hingga sel-sel di anoda terisi penuh. Dan sebaliknya, ketika pemakaian baterai digunakan, ion-ion akan dilepaskan kembali dari anoda atau grafit dan kembali ke katoda tempatnya semula. Sedang elektron juga akan bergerak kembali melewati sirkuit atas. Pergerakan elektron di sirkuit yang akan memberi daya pada perangkat. Ya, meski hingga kini konsep lithium grafit cukup sukses untuk diterapkan, tapi konsep tersebut memiliki banyak kekurangan, seperti tingkat energi density yang dihasilkan sangatlah rendah, bentuk elektrolit cair yang mudah terbakar, dan bobot baterai yang sangat berat. Dari sanalah konsep elektroda silikon pengganti grafit dibuat. Ya, silikon dan grafit hampir memiliki struktur yang serupa karena sama-sama merupakan unsur golongan 14 di tabel periodik. Asal Anda tahu, fungsi silikon hampir sama dengan grafit di anoda, yakni menangkap ion-ion positif yang dialirkan dari katoda. Tapi yang membedakan adalah struktur kristal sintetik silikon generasi terbaru dapat menyimpan dan menangkap ion 2 hingga 3 kali lipat jauh lebih banyak. Karena setiap atom-atom grafit diketahui hanya mampu mengikat satu buah ion litium saja. Hal berbeda dengan unsur silikon yang disintetis khusus yang dapat mengikat hingga 4 ion litium pada setiap atom-atom silikon. Hal tersebutlah yang membuat baterai litium silikon dapat memiliki density energi yang sangat tinggi. Dan silikon juga lebih ringan daripada grafit yang dapat membuat massa bobot baterai ini jauh lebih rendah. Pada anoda, kristal silikon nantinya akan dipadukan dengan grafit yang juga merupakan allotrope dari karbon. Dan elektrolit nantinya menggunakan konsep solid state atau elektrolit padat yang membuat baterai ini digadang-gadang akan jauh lebih aman dan ringkas juga ringan. Ya, meski saat ini Amprius Incorporation telah memegang banyak paten untuk konsep ini, bukan berarti mereka bisa memonopoli teknologi ini untuk kepentingan komersial sepenuhnya. Karena diketahui, produsen baterai terbesar di dunia asal Cina, yakni CATL, juga sedang mengembangkan konsep serupa dengan teknologi yang sedikit berbeda. Ya, dan demikian sekilas informasi dari Profesor Kardus tentang baterai lithium silikon generasi terbaru. Profesor Kardus dari Amprius Headquarter, California, mengabarkan.